Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Azara, NIM 21013, akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila memiliki bermacam-macam fungsi dan kedudukan, antara lain sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, jiwa, dan kepribadian bangsa. Pancasila juga sangat erat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa itu etika. Secara etimologis atau asal kata, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, mos, yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Menurut Zubair 1987, dalam bahasa Arab, padanan kata etika adalah akhlak yang merupakan kata jamak huluk yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban nilai norma yang lain. Etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Pertama, kita akan membahas tentang egoisme etis. Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral, setiap orang yang dibenarkan mengajar kebahagiaan untuk dirinya, dan dianggap salah satu buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. Kedua, kita akan bahas tentang utilitarianisme, menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Pertama adalah dilihat mana yang memiliki tingkat kerugian paling kecil, dan kedua, dari kemanfaatan itu, mana yang paling menguntungkan bagi banyak orang. Karena bisa jadi kemanfaatannya besar, namun hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil orang saja. Etika utilitarianisme ini tidak terpaku pada nilai atau norma yang ada, karena pandangan nilai dan norma sangat mungkin memiliki keragaman. Namun, setiap tindakan selalu dilihat apakah akibat yang ditimbulkan akan memberikan manfaat bagi banyak orang atau tidak. Etika utilitarianisme ini menjawab pertanyaan etika egoisme, bahwa kemanfaatan banyak oranglah yang lebih diutamakan. Kemanfaatan ini diperbolehkan sewajarnya, karena kemanfaatan itu harus dibagi kepada yang lain. Menurut Sonny Keraf, ada 6 kelemahan etika ini, yaitu 1. Karena alasan kemanfaatan untuk orang banyak, berarti akan ada sebagian masyarakat yang dirugikan, dan itu dibenarkan. Dengan demikian, utilitarianisme membenarkan adanya ketidakadilan terutama terhadap minoritas. 2. Dalam kenyataan praktis, masyarakat lebih melihat kemanfaatan itu dari sisi yang kuantitas, materialistis, kurang memperhitungkan manfaat yang non-material seperti kasih sayang, nama baik, hak, dan lain-lain. 3. Karena kemanfaatan yang banyak diharapkan dari segi material, yang tentu terkait dengan masalah ekonomi, maka untuk atas nama ekonomi tersebut, hal-hal yang ideal seperti nasionalisme, martabat bangsa akan terabaikan. Misal, atas nama memasukkan investor asing, aset-aset negara dijual kepada pihak asing. Atas nama meningkatkan devisa negara, pengiriman TKW ditingkatkan. Hal yang menimbulkan problem besar adalah ketika
Lingkungan dirusak atas nama untuk menyejahterakan masyarakat. 4. Kemanfaatan yang dipandang oleh etika utilitarianisme sering terlihat pada dalam jangka pendek, tidak melihat akibat jangka panjang. Padahal, misal dalam persoalan lingkungan, kebijakan yang dilakukan sekarang akan memberikan dampak negatif pada masa yang akan datang. 5. Karena etika utilitarianisme tidak menganggap penting nilai dan norma, tapi lebih pada orientasi hasil. Maka tindakan yang melanggar nilai dan norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya perjudian atau prostitusi, dapat dibenarkan. 6. Etika utilitarianisme mengalami kesulitan menentukan mana yang lebih diutamakan, kemanfaatan yang besar namun dirasakan oleh sedikit masyarakat, atau kemanfaatan yang lebih banyak dirasakan banyak orang meskipun kemanfaatannya kecil. Menyadari kelemahan itu, etika utilitarianisme membedakannya dalam 2 tingkatan, yaitu utilitarianisme aturan dan tindakan. Atas dasar ini, maka pertama, setiap kebijakan dan tindakan harus dicek apakah bertentangan dengan nilai dan norma atau tidak. Kalau bertentangan, maka kebijakan dan tindakan tersebut harus ditolak meskipun memiliki kemanfaatan yang besar. Kedua, kemanfaatan harus dilihat tidak hanya yang bersifat fisik saja, tetapi juga yang non-fisik, seperti kerusakan mental, moralitas, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Ketiga, terhadap masyarakat yang dirugikan, perlu pendekatan personal dan kompensasi yang memadai untuk memperkecil kerugian material dan non-material. Selanjutnya, etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Internalisasi ini dapat dibangun melalui cerita, sejarah yang di dalamnya mengandung unsur nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakatnya. Kelemahan etika ini adalah ketika terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragam, sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula. Dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral itu seperti apa saja. Selanjutnya yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pertama, kita akan bahas tentang nilai ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil selaku individu, adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan kepada konteks sosial.
Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.